come back with me and my podcast. Welcome to Teri Diary. Subjek pesan hari ini lumayan bikin deg-digdu karena judulnya putus di saat umur yang udah gak muda lagi. Oke, kita bacain ceritanya. Halo Paus, aku perempuan berumur 27 tahun yang gagal dalam percintaan. Singkatnya gini, aku menjalani hubungan dengan pasangan aku lebih dari 4 tahun. Di saat semua impian kita satu persatu terwujud. Dia memilih melanjutkan cerita bahagianya dengan wanita lain yang agamanya jauh lebih baik dariku. Awal puasa kemarin, mereka dekat dan yang membuatku sakit mereka dekat, tetapi kedua orang tua pasanganku mengetahuinya dan malah memberikan support. Paus, setidak worth it inikah hidupku bagi mereka yang paham agama itu. Aku tahu aku fakir ilmu, tapi gak bisakah aku dibimbing? Aku mau belajar kok. Aku mau berubah sedikit demi sedikit. Tapi itu hanya pembicaraan kosong. Karena dia sudah tidak bisa aku gapai lagi. Hari Sabtu kemarin pertemuan terakhirku dengan dia, dengan semua rasa yang ada di dalam perasaan aku. Dia selingkuh dengan teman kuliahnya, yang dari awal KKN sudah aku peringatkan. Dia dengan mudahnya membuat kontak dengan Bismillah calon istriku di saat masih ada aku. Di saat itu aku gak bisa mengungkapkan perasaan aku. Aku cuma bisa diem dan nangis. Egois rasanya aku terlalu mengharapkan ini baik-baik aja. Paus, apakah menunggu 4-6 bulan itu sesuatu yang salah dan lama? Aku bilang ke dia untuk kita mempersiapkan dulu beberapanya. Aku gak mau membebani orang tua aku dengan pernikahan. Dan dia mengiyakan sembari dia juga habis masa cicilannya. Paus, selesai hubungan di usia yang sudah tidak muda lagi, aku bingung. Aku hancur. Aku hilang arah. Dia tahu aku sangat bergantung padanya. Dia begitu yakin membuatku selemah ini sekarang karena dia nge-treat aku sebaik itu. Sampai aku gak berani sendirian. Terus aku harus mulai dari mana menata hati yang belum siap ini. Aku terlalu capek ngejelasin ke orang baru kenapa A, kenapa B, kenapa C. Aku yakin aku mampu, tapi aku gak yakin aku bisa baik-baik aja melihat dia di pelaminan sama perempuan lain. Ujung cerita yang aku tidak mau memahaminya karena begitu sakit. Dia bilang minta doa dan keikhlasannya, tapi aku belum bisa mengutarakan itu. Aku ingin mengutuk diriku sendiri kenapa aku setulus dan sebodoh ini. Sehingga aku mudah sekali digantikan, ditinggalkan, dan dilupakan. Aku gak mau berdoa buat dia dan pasangannya sekarang, aku gak mau. Akhir kata dariku untuk kamu dan pasanganmu yang baru. Aku gak nyesel soal cerita kita. Tapi aku nyesel kenapa aku harus ada di antara cerita kalian. Rayakan cinta barumu, aku akan merelakan kamu. Sebaik-baiknya, lelaki hebat yang mau menemani prosesku. Aku selalu sayang kamu, membela kamu mati-matian. Jadi aku pasrah atas semua kejadian yang menimpa aku. Enggak, kamu gak salah, jadi jangan nyalain diri kamu sendiri. Aku gak akan balik lagi walaupun aku ingin. Mari kembali asing seperti mau kamu. Makasih untuk rasa sakit yang kamu berikan. Semoga segala hal yang membekas menjadikan aku lebih kuat dan hebat seperti kata kamu. Rayakan cinta baru kamu. Perihal hancurku akan aku simpan. Aku hanya berdoa semoga akan aku aminkan di sujud terakhir dan di doa terakhirku. Untuk Mbak pasangannya yang baru, terima kasih sudah menerima lelaki yang prosesnya bersamaku. Nikmati kesuksesannya tanpa melihat rintihannya. Merinding. No. Peluk jauh. Peluk Teletubbies. Beranjak dewasa, itu tentang menyadari bahwa yang menyakitkan dari putusnya tuh bukan putusnya, tetapi life after breakupnya. Apalagi kalau hubungannya gak sebentar dan kita udah gak muda lagi. Gak tahu ya, sebagai perempuan, mau sebiasa apapun
tetap ada rasa yang mengganjal. Apalagi kalau sahabatmu yang lain juga udah menikah gitu. Tapi kita harus mengalami fase yang kayak, gila gue putus nih. Kebayang gak kayak, kebayang gak sakitnya kayak kamu jalin relationship dengan seseorang yang sangat luar biasa hebatnya, sangat menakjubkan, sangat tepat seperti yang kamu bayangkan. Jadi putus dan pisah tuh gak pernah ada dalam perkiraan kamu. Sampai akhirnya dia tiba-tiba milih orang lain dengan cara yang gak bisa kamu terima. Aku gak bisa bayangin. Tapi setidaknya aku tahu rasanya mengakhiri perasaan yang aku rawat selama bertahun-tahun lamanya. Terus baru aku akhiri ketika ya aku bukan anak remaja lagi, bukan anak SMA lagi gitu. Ya aku tuh kan 26 ya. Terus aku baru mengakhiri perasaan aku yang gemuk itu dari seseorang yang emang bukan buat aku. Pertanyaan kamu sebenarnya terlalu jauh. Kamu tadi nanyakan sama aku harus gimana? Aku harus mulai dari mana menata hati lagi? Untuk orang yang habis putus gitu ya, untuk menghadapi step pertama life after breakup, itu pertanyaannya terlalu jauh. Itu jauh banget. Biarkan hati kamu berantakan. Ini tuh kayak kalau rumah, nggak usah rumah, kalau kamar kita lagi berantakan, pasti ada kalanya kita kayak yaudahlah biarin berantakan dulu, gue belum mood untuk merapikannya. Kalau kamar yang merupakan benda mati aja kita bisa kayak gitu, apalagi namanya hati sendiri. Jadi jangan disuruh buru-buru sembuh. Nggak perlu kok. Nggak perlu kayak, aduh, gue udah putus sama dia. Gue udah 27, dia udah mau nikah, gue harus buru-buru cari orang baru lagi. Nggak perlu. Asli nggak perlu. Aku tahu perkara usia yang udah gak muda lagi tuh emang menghantui sometimes. Tapi lebih baik dihantui ketakutan itu daripada kita menghabiskan waktu kita dengan orang yang salah. Selamanya itu terlalu lama. Kamu berhak dapat orang yang tepat, yang benar-benar tepat kali ini. Mungkin di titik itu kita ngerasa kayak, ya Allah kenapa sih harus yang ini ujiannya? Kenapa sih harus setelah 4 tahun? Kenapa nggak 1 tahun aja? Kenapa nggak waktu 6 bulan aja pisahnya? Kenapa harus setelah 4 tahun? 4 tahun tuh bukan 4 hari. Kita pasti bertanya-tanya ya, kayak jujur aku juga selalu punya pertanyaan soal waktu sih sama Allah. Itu selalu jadi hal yang aku tanyakan gitu, perkara waktu. Ada jeda yang gak kita pahami tentang maksud Allah gitu gak sih? Kenapa ya harus sekarang? Kenapa ya harus di sini? Tapi menurut aku itu adalah kerumitan yang nantinya akan kita pahami sih. Mungkin sekarang kita gak paham. Mungkin sekarang kita marah, kecewa sama semua hal, sama semua orang. Kita benci jadinya, jadi marah gitu. Kayak, ya Allah, aku sama dia tuh udah sejauh ini, udah selama ini, kenapa sih harus kayak gini gitu. Gak ada yang bisa kita pikirin selain salah sih. Kayak salah aja, semua tuh jadi salah gitu. Tapi seperti yang aku bilang, one day kita akan ngerti. Emang gak ada yang pernah tahu suatu hari nanti tuh kapan. Bisa lebih lama dari yang kita bayangkan, bisa lebih cepat. Mungkin sekarang, ya, itu sih. Cara kerja semesta, cara Allah kasih kita rencananya itu emang gak bisa kita tebak-tebak. Bisa lebih cepat dari yang kita bayangin loh. Maksudnya kita kayak ngelihatnya tuh kayak aduh berat, aduh susah gitu. Sampai ketika kita dihadapin oleh sesuatu yang kayak, ya Allah kok baik banget ya ngasih ini sekarang. Ngasihnya seperti ini, bentuknya seperti ini, seindah ini. Tapi seperti yang banyak orang bilang gak sih, kayak lebih baik menyayangkan 4 tahun itu. Kayak kenapa ya 4 tahun harus jadi sia-sia, daripada kita harus mengorbankan bertahun-tahun berikutnya dengan orang yang salah. Jadi aku tahu semua hal sangat terasa memilukan, tapi bersyukurlah karena kenyataan pahit itu membuat kamu jadi buka mata.
buka mata bahwa ternyata nggak ada orang yang pasti di dunia ini selain diri kita sendiri. Semua orang akan pergi. That's it. I'm sorry but I need to tell you about that. Emang semua orang akan pergi. Entah apa alasannya. Bahkan diri kita juga akan pergi dari dunia ini, ya kan? Tapi kita tuh bisa mengendalikan diri kita. Kita yang bisa pegang kunci, kita juri kunci diri kita sendiri. Tapi kalau orang lain tuh kita nggak bisa seyakin itu. Mau kamu sesayang apapun, mau orang itu kayak, ya gak mungkin lah dia kan kayak gitu. But pada akhirnya kita cuma punya diri kita sendiri. Jadi itu yang gak boleh hilang. Let him go. Biarin dia pergi. Jangan izinin dia balik lagi. Karena hal kayak gini bisa terjadi lagi. Dan menurut aku perselingkuhan it's a no. Itu udah red flag banget. Kalau orang udah pernah sekali ngelakuin ini, pasti akan ngelakuin lagi. Serah deh, tapi ya menurut aku kayak gitu. And you're worthy. Kamu berhak mendapatkan yang jauh lebih baik. Yang terbaik malah. Oke? Sembuh ya, pelan-pelan. Gak harus buru-buru. Mungkin semua terlihat seperti kesedihan yang gak ada ujungnya. Kayak gue gak bisa bayanginnya harus menghadapi hari esok gitu. Mungkin karena kita langsung ngasih pressure ke diri sendiri, ngasih deadline ke diri sendiri kayak semuanya harus baik besok. Semuanya harus kembali normal besok. Semuanya harus udah baik-baik aja, gue udah harus sembuh besok. Itu yang bikin kita jadi terganggu dan jadi kesusahan sendiri sih. Karena kita maksa diri kita untuk secepat mungkin untuk baik-baik aja. Padahal gak perlu. Take your time. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Percaya sama aku, nantinya kamu akan jauh lebih baik dari hari ini. Ya, I believe that. Ya, gak bisa diperjuangin lagi juga gitu. Kayak gak ada opsi lain selain jadi sedih hari ini, jadi berantakan hari ini, jadi kecewa, jadi marah. Feel all the pain, okay? Rasain semua pedihnya. Percaya bahwa kamu lebih kuat dari apa yang kamu tahu. Bahwa selama ini kamu baru mengeluarkan sedikit superpower kamu, padahal kamu lebih dari itu. Jadi jangan biarin siapapun membuat kamu lupa atas kekuatan itu. You are on your own. Kamu punya diri kamu. Dan itu kekuatanmu.